冯以为斗战胜负，满身是火。抓心！之名诞生，我将压以天地之名。诸位天神，Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Setelah kita sudah merangkum versi komiknya kemarin, kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 4 episode yang terbaru, yaitu episode 9 sesuai film animasinya yang barusan rilis ya guys. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Wukong yang sempat bertarung dengan Kaisar Kegelapan kemudian berhasil menyelamatkan nyawa Jenderal Dewa Timur. Dan setelah ia sampai di Istana Surga, Wukong dikepung oleh prajurit langit. Akan tetapi dengan mudah Wukong dapat menghajar mereka semua guys. Ribuan anak panah yang menghujam tubuh Wukong pun tidak dapat melukai tubuh Wukong sedikit pun. Serangan demi serangan dilancarkan oleh prajurit langit. Tetapi tetap saja Wukong bisa menghalaunya, hingga tiba-tiba anggota Jinggang pun datang mengeroyok Wukong. Bahkan salah satu di antara mereka mengeluarkan mantra ular raksasa. Tetapi dengan mudahnya Wukong menghancurkannya seperti cacing. Akan tetapi tiba-tiba setelah Wukong terikat seperti mumi oleh mantra pengikat surgawi, muncullah dua Jinggang berotot yang memukul Wukong dari dua arah. Tetapi tiba-tiba mereka semua terpental guys. Tak disangka Wukong merubah wujudnya menjadi kera raksasa. Saat menjadi kera raksasa, Wukong teringat akan pesan gurunya tentang pentingnya mengendalikan diri dan janganlah terlalu kasar. Sehingga Wukong pun tidak membunuh dua Jinggang yang menyerangnya, akan tetapi hanya menampar dua Jinggang tersebut hingga terlempar jauh merusak bangunan. Dengan tubuh raksasanya, Wukong pun mengamuk dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya, membuat semua Jinggang-Jinggang terpental menjauh dari Wukong. Dan Wukong pun merilis tongkat sakti raksasanya untuk menghancurkan kapal-kapal langit yang mengepung dirinya. Hingga kemudian Wukong memutar-mutar tongkatnya untuk memukul mundur semua prajurit yang akan menyerang dirinya. Tetapi tampaknya satu-satunya Jinggang cewek di situ menyadari bahwa Wukong menghancurkan semua bangunan hanya untuk memukul mundur dan tidak membunuh siapapun. Pasti Wukong mempunyai alasan tertentu. Begitu juga Dewa Timur yang melihat hal tersebut. Wukong pun berteriak dan menantang siapa lagi dewa yang berani menghadapinya. Dan tiba-tiba setelah beduk-beduk halilintar tersebut berjajar di depan Wukong, Dewa Barat langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Raungan Agung dari Surga. Akan tetapi jurus tersebut tidak melukai Wukong sama sekali dan hanya membuat Wukong bergeser mundur sedikit. Bahkan Wukong mengatakan kalau jurus barusan hanyalah seperti angin kecil guys. Dan tiba-tiba dari atas langit Kaisar Sitian sudah mengepung Wukong lengkap dengan prajurit-prajurit dan dewa-dewa yang menaiki kapal langit. Di situ Sitian mengatakan kalau ia amat kesal dengan Wukong karena kedua kalinya Wukong memporak-porandakan istana langit seperti ini, sehingga Kaisar Sitian tidak bisa mentolerir lagi perbuatan Wukong dan ingin mengurung Wukong dan tak akan pernah mengeluarkan lagi sampai hari kiamat. Mendengar hal itu Wukong menjadi geram. Ia sangat jijik melihat Sitian berkata sok suci di hadapan semua orang, tetapi aslinya ia adalah pemimpin kegelapan. Dan Wukong pun bersiap menyerang Kaisar Sitian secara langsung. Akan tetapi Jenderal Dewa Selatan yang berada di samping Kaisar tak tinggal diam guys. Ia kemudian mengeluarkan harta kesayangannya, yaitu Kumbang Sutra Baja, untuk meringkus Wukong. Tiba-tiba muncullah banyak kumbang yang merubung tubuh Wukong dengan mengeluarkan sutra yang bisa melilit seperti jaring, sehingga Wukong pun tidak bisa menggapai Kaisar Sitian dan membuat Wukong terjatuh ke tanah.
Disusul serangan dari Jenderal Dewa Barat berupa tembakan raungan agung yang membuat Wukong terpelanting. Sehingga hal itu membuat Wukong tak berdaya. Ditambah lagi semakin Wukong bergerak, jaring tersebut semakin menjerat tubuh Wukong. Melihat ada kesempatan, para Jinggang pun kemudian mengeroyok Wukong dengan jurus andalan mereka masing-masing. Tampak Wukong hanya bisa pasrah diajar habis-habisan oleh para Dewa Langit. Akan tetapi tiba-tiba, walaupun Wukong kembali ke tubuh kecilnya, ia dapat dengan mudah mengalahkan serbuan para Jinggang. Dan tampak Wukong masih semangat dan ceria, bahkan tidak terlihat luka sedikit pun di tubuhnya. Di hadapan semuanya yang ada di situ, Wukong tiba-tiba membuat pengumuman dan memberitahu kepada orang-orang mereka semua telah salah menuduh sama lain. Lantas Wukong membuka kedok bahwa Kaisar Sitianlah yang sebenarnya pemimpin jiwa-jiwa kegelapan. Sehingga hal itu mengagetkan semuanya. Tampak ada lembaran daun-daun sakura yang mendekati Wukong, dan ternyata Dewa Sasin sudah berada di belakang Wukong. Dan tiba-tiba, dan setelah Sasin berhasil menangkap Wukong, ia pun menyindir Jenderal Selatan yang gagal, bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang sudah terhubung dan menyatu dengan Sang Master, bukan seperti Jenderal Selatan yang memiliki banyak harta tetapi tidak menguasai semuanya. Tanpa pikir panjang, Sasin pun segera menyerahkan kubus 8 sisi yang di dalamnya ada Wukong tersebut kepada Sang Kaisar. Dan Sasin juga melaporkan kalau rantai penjaga penjara terapung sudah terpotong, sehingga ia dan pasukannya akan segera melacak mereka agar tahanan dewa-dewa di dalamnya tidak menghilang. Melihat kerja bagus Sasin, Kaisar pun sangat puas. Ia pun tiba-tiba memuji Sasin secara berlebihan dan menyuruh Sasin untuk membiarkan penjara terapung menghilang. Sehingga hal itu membuat Sasin menjadi curiga, guys. Dan benar saja, semua kapal-kapal langit yang mengelilingi alam surga sekarang sudah ditunggangi oleh jiwa-jiwa kegelapan. Sehingga hal itu mengagetkan semua orang yang ada di situ. Dewa Barat dan Sasin pun juga merasakan keanehan di kapal tersebut. Dan tak disangka, di situ Kaisar Sitian pun mengatakan kalau tugas Sasin sudah berakhir hari ini. Ia akan mengatur ulang alam surga dengan raja baru, jenderal baru, dewa baru yang semuanya di bawah naungan kegelapan. Seketika para jenderal bayangan hitam pun turun dari kapal dan menyerang prajurit-prajurit alam surga. Yang hal itu membuat Dewa Barat marah dan mengajak rekannya, yaitu Dewa Utara, untuk segera mengambil tindakan. Akan tetapi ternyata Dewa Utara juga tim kegelapan, guys. Seketika Dewa Barat pun kaget. Kaisar Sitian pun kemudian memberikan pengumuman kepada semuanya bahwa ia di bawah naungan kegelapan akan membawa era kejayaan baru di alam surga. Seketika tubuhnya berubah menjadi terlihat muda dan dipenuhi oleh aura kegelapan. Bahkan aura kegelapan dari Kaisar Sitian meluas dan menutupi seluruh langit, sehingga hal itu berpengaruh terhadap para prajurit surga. Kaisar Sitian kemudian memperingatkan Sasin agar jangan melawan dan bergabung saja dengan kegelapan. Tiba-tiba Ning Ning pun juga ikut merayu Sasin untuk bergabung ke dalam kegelapan. Ia juga menyatakan perasaannya bahwa ia sudah lama sangat menyukai Sasin, dan dengan dirinya yang sudah menjadi bagian dari bayangan hitam, ia kemudian menjadi berani untuk menyatakan perasaan cintanya seperti ini. Akan tetapi itu tidak mungkin, guys. Sasin pun menolaknya dan mengatakan kalau arwah jahat tetaplah arwah jahat, dan arwah jahat pastilah selalu menjadi musuh dewa, dan seorang dewa yang punya harga diri tak akan pernah bekerja sama dengan kegelapan. Mendengar hal itu, Jenderal Barat pun sangat senang dan mendukung perkataan Sasin. Akan tetapi itu membuat Kaisar Sitian kecewa. Ia pun mengatakan bahwa dewa yang tidak mematuhinya tidak punya alasan untuk terus hidup di surga ini. Dan Jenderal Kegelapan pun serentak turun dari atas dan menyerang para prajurit alam surga.
Mereka menyerang prajurit langit dengan sangat beringas karena mereka telah menunggu pertarungan ini sejak lama, sehingga mereka sangat menikmati pertarungan ini. Diperlihatkan seseorang yang tampaknya tidak asing menyapa Jenderal Dewa Barat. Tampaknya ia mempunyai dendam lama kepada Jenderal Barat, sehingga ia pun ingin membunuh Jenderal Barat dan ingin menggantikan posisi Dewa Jenderal Barat. Di sisi lain, sebagian dari 8 Jinggang di situ bertekad untuk tidak putus asa dan tidak menyerah. Mereka bertekad untuk bertarung mati-matian melindungi surga. Akan tetapi tiba-tiba muncul sesosok naga yang memakan kepala dari anggota Jinggang tersebut. Sangat miris memang, 2 di antara 8 Jinggang ternyata juga sudah bergabung dengan kegelapan, sehingga hal itu membuat Jinggang yang lain kaget dan suasana pun menjadi semakin kacau guys. Beralih kepada Sasin, tiba-tiba ia diserang oleh Jenderal Kegelapan dari belakang. Tetapi dengan santuy, Sasin bisa menghindarinya dan ia mengatakan kalau Dewa Jenderal tersebut selamanya tidak akan pernah bisa mengungguli dirinya. Kaisar Sitian di situ tiba-tiba juga ikut nimbrung kalau Jenderal Kegelapan sekarang jauh lebih kuat daripada dahulu, sehingga dia terpilih menjadi pelindung bayangan hitam. Dan dengan percaya diri, Jenderal Kegelapan tersebut menyerang Sasin dan bertekad akan membunuh Sasin dan menggantikan posisi Sasin sebagai pelindung surga yang baru. Akan tetapi tiba-tiba, dan ternyata itu adalah siapa lagi kalau bukan Sun Wukong guys. Dengan ceria dan penuh semangat, Sun Wukong mengatakan kalau ia muak dengan wajah jelek para Jenderal Kegelapan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.